Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 Manajemen Reguler A2 akan membahas ringkasan jurnal dari bisnis internasional dengan anggota kelompok kami ada Ilham Sam Ayub Asatibi, Muhammad Arif Rahman Hakim, Rachima Azahra, Salsa Dwi Putri, Widi Nur Aida, dan Widya Rahmi Iskandar. Nah, judul jurnal untuk pembahasan pada video kali ini adalah Analisis Fungsi Manajemen Operasional pada Perusahaan PT Philips dengan penulis Fendi Chuandra, Alfian D. Wolfingson, Putri Wulandari Rangkuti, dan Valians Miselin. Nah, dipublikasikan di Jurnal Mirayu Manajemen, Volume 7, Isu 3, 2022. Jurnal ini menganalisis fungsi manajemen operasional di PT Philips Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur multinasional yang bergerak di bidang elektronik, pencahayaan, dan teknologi kesehatan. Penelitian ini menyoroti bagaimana PT Philips mampu bertahan dan tetap berkembang selama pandemi COVID-19 melalui pengelolaan operasional yang efektif, termasuk pemanfaatan teknologi seperti sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, MRP atau Material Resource Planning, dan manajemen rantai pasokan serta strategi sumber daya manusia. Salah satu langkah strategis perusahaan adalah membentuk entitas baru bernama Signify untuk fokus pada bisnis pencahayaan. Penelitian ini relevan dalam konteks industri manufaktur di Indonesia yang menyumbang 19,70% terhadap perekonomian nasional pada tahun 2017. Jauh melampaui sektor perdagangan dan pertanian, lingkungan bisnis yang tidak menentu terutama selama pandemi mendorong perusahaan manufaktur untuk mengoptimalkan operasional guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap masalah melalui analisis data sekunder dan observasi. PT Philips Industries Batam sebagai subjek penelitiannya untuk mematuhi kebijakan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri berdasarkan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020, perusahaan wajib melaporkan kegiatan operasional dan penerapan protokol kesehatan melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS. Data yang dianalisis mencakup laporan operasional, strategi perusahaan selama pandemi, dan implementasi teknologi seperti ERP dan MRP. Toko daring Philips Lighting meraih penghargaan sebagai toko pilihan teratas di Indonesia, menjual lebih dari 240.000 produk dalam periode Oktober sampai Desember 2020 dengan rating rata-rata 4,8 sampai 5 di dua platform e-commerce. Ini menunjukkan keberhasilan ERP dalam mendukung penjualan daring. ERP mempengaruhi penjualan, sedangkan MRP berperan dalam pengelolaan produksi, seperti perencanaan jumlah barang, sumber daya, dan logistik. Namun, implementasi ulang ERP dan MRP selama pandemi membutuhkan waktu lama karena penyesuaian terhadap pembatasan operasional logistik. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat kenaikan e-commerce di Indonesia sebesar 91% selama pandemi, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce kedua terbaik setelah Tiongkok. PT Philips meraih sertifikat Authorized Economic Operator pada tahun 2019 yang menunjukkan keunggulan dalam manajemen rantai pasokan global untuk ekspor dan impor. Selama pandemi, perusahaan fokus pada pengendalian rantai pasokan untuk memastikan ketersediaan produk bagi konsumen. Strategi mitigasinya meliputi, yang pertama menggandeng pemasok dari berbagai wilayah geografis untuk menghindari risiko gangguan pasokan. Yang kedua, mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan inventaris yang efisien. Menurut Soeharto, strategi seperti product innovation yang menghasilkan produk sesuai permintaan pasar dan time to market, peluncuran produk lebih cepat dari kompetitor, membantu PT Philips memimpin pasar. Inovasi produk seperti lampu dengan kenyamanan cahaya yang ramah mata memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Pandemi COVID-19 menyebabkan inflasi tinggi di Indonesia, melemahkan ekonomi dan memaksa banyak UMKM tutup. PT Philips juga mengalami penurunan laba yang menyebabkan penutupan beberapa kantor dan pemutusan hubungan kerja. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan menerapkan strategi sumber daya manusia, seperti perencanaan matang, memanfaatkan sumber daya manusia melalui budaya perusahaan yang mendukung pengambilan keputusan oleh direksi. Salah satu strategi kunci PT Philips selama pandemi adalah membentuk entitas baru, Signify, untuk fokus pada pengembangan teknologi pencahayaan. Langkah ini merupakan bagian dari manajemen proyek yang memungkinkan perusahaan tetap kompetitif di tengah krisis. Signify melanjutkan inovasi di bidang pencahayaan, seperti pengembangan lampu yang memperhatikan kenyamanan mata yang memperkuat reputasi merek. Sebelum pandemi, PT Philips telah mendalami bidang elektronik dan memperluas bisnis ke teknologi kesehatan sejak 2011. Perusahaan memiliki rantai pasokan yang kuat dan infrastruktur operasional yang stabil. Selama pandemi, pembatasan WFH dan operasional produksi mempengaruhi penjualan dan logistik. PT Philips menyesuaikan ERP dan MRP, memperkuat e-commerce, dan menerapkan mitigasi rantai pasokan untuk menjaga kelancaran operasional. Sesudah pandemi, dengan strategi seperti pembentukan Signify dan pemberdayaan sumber daya manusia, PT Philips mampu pulih dan mempertahankan posisi pasar. Simpulannya, PT Philips menunjukkan ketahanan operasional selama pandemi COVID-19 melalui pengelolaan manajemen operasional yang efektif. Strategi kunci meliputi pembentukan Signify sebagai entitas baru, pemanfaatan ERP dan MRP untuk mendukung operasional daring dan produksi selama WFH, pengelolaan rantai pasokan yang tangguh melalui diversifikasi pemasok dan sertifikasi EAO, pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan konsumen. Meskipun menghadapi tantangan seperti inflasi, penurunan laba, dan PHK, PT Philips berhasil bertahan dan berkembang melalui inovasi dan perencanaan strategis. Itulah ringkasan dari jurnal yang kelompok 2 paparkan. Semoga referensi ini dapat mendukung penelitian-penelitian yang akan diteliti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.